Kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahanam. Lu yang monyet. Kamu Kiai Bangsa. Kau yang monyet. Goblok monyet. Kurang ajar. Ini foto Tahun berapa itu? Pugar ya. Bumi Pugar. Itu pemugarannya awal tahun 90. Ya. Itu yang paling terakhir pemugaran tahun 2012. Nah, ini jauh sebelum tahun 90. Ini memang makam-makam ini udah lama, udah hampir sebanding dengan makam Sunan Bonang gitu. Nah kan berarti ini kan yang di ring satu ya kan? Ring satu. Ya, yang di ring satu ini. Nah, yang di ring satu ini memang sudah lama. Nah, kemudian si Gedebrus itu nyebut bahwa saya ikut prosesi pemakamannya. Bahkan menghadirkan saksi yang gali itu, yang gali makamnya. Pemakaman itu maksudnya itu makam ke tahun kapan? Baru saja tahun 90-an itu maksudnya gitu apa? Jadi itu enggak, yang di ring satu ini memang ini sudah usianya sudah ratusan tahun. Iya. Lah bocah itu nah, kemudian yang ada di ring satu itu 90%. Yang ada di ring satu itu 90% dia ikut prosesi pemakamannya. Berarti kan Gedebrus ini. Ya enggak perlu. Ini saya coba tampilkan lagi ya yang foto-foto. Ini tiap tahunnya ada. Sebentar. Di 18 ada nggak Bang Adi? Ya, saya masih ini ya. Nah, ini yang ini tahun 90 nih. Itu makam mana sih Kang Adi? Ya, Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nah, ini kan di lingkungan ini yang ring satu ini kan sudah ada semua. Iya. Artinya berat makam ini memang sudah lama nggak matching dengan keterangannya si Bagil itu. Tapi ini masih jarang, masih tertata rapi, masih jarang dan tertata rapi. Betul. Enggak, dia udah padat. Berarti di ring satu itu udah banyak dipalsukan kan? Apanya? Semua ada nisan-nisannya sekarang. Iya, nisan-nisannya kan warna barunya kan putih semua tuh. Yang putih itu 2014. Ya. 2014 nah, ini palsu nih. Baru semua ini nih. banyak 2014 nih. Iya. Ini yang palsu itu, yang makam baru ini, Mbak Agil sendiri menyampaikan dia pelakunya. Iya. Ikut dia tuh pelakunya yang membongkar tuh. Pelaku pemasangan nisan di situ ada Mbak Agil. Nah, itu jelas itu. Ya kemungkinan kan dia terlibat dalam kelompok petanesia kan gitu. Kalau itu memang mereka mengakui, justru pengakuan itu adalah bentuk bukti. Yang punya rekaman itu tolong disimpan, itu bisa dijadikan bukti bahwa pelaku perusakan berbakala itu mereka. Jika ada tuduhan, itu bukti, itu adalah bukti pengakuan bahwa secara fisik itu ada pergantian nisan baru yang jadi diuji karbon, itu identifikasi itu bangunan apa anyar itu baru. Kemudian ada Akil yang mengatakan bahwa mereka pelakunya. Jangan cuma disimpan di TikTok. Kalau disimpan di TikTok nanti kehapus. Mengaku enggak, itu Bahar Smith yang digigit ular kobra aja nggak boleh kok. Enggak gini, saya lagi kumpulkan bukti dan data, nanti saya konversi semuanya, saya ini kan, saya akan buat PT biar dia merasa malu sendiri gitu. Lawang usianya Bagil ini paling juga 40-45 kan. Belum atau mungkin bisa di bawah itu, tapi dia kok bisa-bisanya mengatakan yang makam yang ada di ring satu ini, yang di dalam pagar itu, di dalam kawasan, hampir 90%. Itu kata dia loh, 90% dia ikuti prosesi pemakamannya. Berarti kalau gitu dikonversi dengan foto, dikonversi dengan data bahwa makam yang ada di ring satu itu memang sudah hampir seusia dengan makamnya Sunan Bonang yang udah ratusan tahun. Berarti si Bagil ini diduga bohong kan gitu.
Bahwa usia dia juga paling berapa puluh tahun. Saya izin turun dulu ya. Ya, Iki sing bener kalau diduga bohong memang udah pasti bohong. Ade. Yang paling bener itu kan pecinta Rasul ini. Lho kok yang ngono ket biyen kok dieloki kok percaya aja. Lah kalau percaya Dan ngene itu tercatat tahun 2012 tanggal berapa ya, bulan Februari itu 2012 tanggalnya ada, tempatnya ada, itu ada ratusan dari keturunannya Sunan Bonang melakukan temu wicara, kan itu sudah diganti sama ini ya, sama apa namanya, paping blok ya, paping blok, dan itu dibongkar paping blok itu karena dianggap tidak sesuai, dan pembangunan itu juga awalnya tanpa izin keluarga, jadi itu kan dikelola oleh yayasan dan keluarga itu tidak dilibatkan. Kemudian ada terjadi musyawarah di situ, dan sempat terjadi juga perang kata-kata lah, semuanya ada datanya, saya lagi pelajari. Itu yang paling menohok itu ada beberapa nisan, bukan nisan ya, beberapa ya, hampir ratusan nisan yang diganti, hilang, dirusak. Iya. Gitu. Sementara itu belum dikawal oleh BP3 waktu itu. Ya kan ya emang kan ya siapa sih LBY ya, orang-orang termasuk orang kuat di pemerintahan. Dikala itu ya yang di bawahan udah iya aja. Izin saya nambahkan Kang Adi. Waktu lama lalu saya itu sering komal yang namanya temen sahabat Quran. Dia orang Al-Irsyad ya, Al-Irsyad sahabat Quran itu. Dia itu punya istri. Ini untuk sampling yang lain ya. Istrinya itu adalah ahli waris dari Sunan Muria. Jadi juru kunci perawat makam-makam itu bagian dari keluarga Sunan Muria. Ini kasus di Sunan Muria ya, yang nisannya diganti itu. Nah, ternyata dalam perjalanan waktunya, selang kan yang pihak perempuan ini kan mukimnya di Jakarta, jadi jarang sekali pulang ke Kudus kan seperti itu. Tetapi yang terjadi kemudian adalah ada upaya ya, dari pihak mereka itu melakukan upaya perebutan itu dengan kekuatan, dengan dukungan dari berbagai macam, sehingga menggeser peran-peran ini. Seakan-akan ibaratnya begini, ahli waris dari keluarga resmi itu digeser dengan cara intimidatif. Percaya atau Kang? Iya, enggak. Dia itu kan dengan pede gitu kan, bikin video kan, live dia kan, live, kemudian di-VT-kan juga dari live-nya, mengatakan yang ada di ring 1 yang dimakamkan itu, yang dekatnya makam Sunan Bonang, ya, versi Tuban, itu hampir 90% saya ikut prosesi pemakamannya kan gitu. Nah, kita sekarang kan bicara logika, berpikir kan. Dia itu usianya berapa? Paling tinggi juga 45 tahun lah ya. Atau mungkin 40 tahun, bisa aja kurang. Nah, kemudian setelah saya cari tahu fakta sejarahnya bahwa yang di ring 1 itu kan, itu makam itu sudah banyak. Sebelum dipugar pun udah banyak, dan itu makam lama yang memang hampir sejaman dengan makamnya Sunan Bonang. Itu ya tidak terpaut jauh kan, itu udah ratusan tahun. Berarti kan dia itu gedebrus mengatakan bahwa saya ikut prosesi 90% pemakaman yang ada di ring 1 itu, gitu loh. Bahkan kan katanya orang tuanya dikuburin di situ kan? Nah, itu di luar. Di luar pagar. Kalau di ring 1-nya itu, maksudnya ring 1 itu dalam pagar itu loh. Nah, ternyata beberapa foto yang saya ambil dari beberapa sumber gitu, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, bahkan aja yang lebih tua saya nggak mau tampilkan lah, biar itu yang agak muda-muda aja itu saya tampilkan. Itu memang sudah banyak di situ makam, di ring 1-nya ya. Sudah banyak makam, cuman memang ada jarak gitu, nggak kayak sekarang kan numpuk gitu kan. Kalau ahli waris itu bisa menerangkan, Kang. Kalau ahli waris dia mempunyai catatan bahwa ini makamnya siapa itu sudah
Udah bisa, seperti contohnya kayak di makam-makam keraton itu kan, itu termasuk, ini bukan masalah identifikasi, ini tentang perawatan. Makam yang terawat itu tentunya ada pencatatan rapi, ada pengakuan yang resmi dan identifikasi. Bahkan saya itu ketika ziarah kubur ke makam orang kakek-kakek, buyut-buyut itu tahu letaknya. Yang sering ziarah kubur kan, kita itu di Nusantara ini mengenal yang namanya budaya ziarah kubur. Tiap periodik waktu, bulan, nyatuan, tahunan itu selalu datang. Artinya kita menghafal betul letak-letaknya, posisi, apalagi ahli waris yang menjaga. Itu bisa, tetapi dengan adanya pergeseran ini, kemudian generasi yang digeser, ini tentunya nanti mungkin kalau bisa diajak duduk bersama ahli waris yang disingkirkan ini, mereka akan bercerita harfiahnya bagaimana prosesnya itu. Begitu, Bang Adi. Ya, ulang lebih spesifiknya maksud saya gini loh. Taruh usia dia itu 45 tahun paling tua ya, si Bagil ini. Kemudian dengan kita konversikan dengan kata-kata dia di PT-nya dia ya, yang terbaru kemarin. Bahkan hari ini juga masih ada, kalau di akunnya itu ada PT-nya yang mengakui bahwa 90% yang di ring 1 itu, yang dimakamkan di ring 1 itu, saya tahu dan ikut prosesi pemakamannya. Nah, seolah-olah itu adalah makam baru semua kan, kalau dikonversikan dengan usia dia yang baru 45 tahun. Nah, beda dengan fakta di foto, di dokumentasi ya, yang memang ini dokumentasi, mungkin dia juga belum lahir gitu kan. Memang di situ itu udah banyak makam di ring 1 itu gitu. Artinya ini kan berarti dia itu diduga membual. Gitu kan. Artinya di situ memang sudah banyak makam di ring 1 itu. Sebelum mungkin dia lahir pun sudah banyak makam. Tapi kok bisa dia mengatakan 90%, saya tahu prosesi pemakamannya. Atau mungkin dia hidupnya kedua kali atau ketiga kalinya. Kan bisa jadi, karena kan bisa. Benar kan, itu tadi siang udah dikemukakan di komalnya Jamil juga. Bahkan tukang galinya sampai juru kuncinya pun mau dihadirkan katanya gitu. Dihadirkan di PT-nya dia. Nah, ini tukang galinya juga umurnya sama lah dengan dia gitu kan. Ini. Kok pola pandangannya berbeda dengan jenengan ya? Begini. Karena kita melihat fakta, ini kan berbicara tentang analisa fakta ya, forensik ya, bahasanya rotok keren kan. Jadi ada reportase foto-foto tua yang bisa dihadirkan untuk identifikasi. Ada aturan-aturan norma siapa sih yang layak dimakamkan di ring 1, ring 2, dan ring 3, itu ada aturannya. Dengan aturan-aturan itu yang terpelihara, kemudian identifikasi foto saat dulu dan sekarang, itu kita bisa mengkonversi, memperbandingkan. Dan situ akan ketemu sebuah konklusinya begini justru. Lah, ketika ada makam-makam baru yang dihadirkan, ada perubahan. Lah, mereka ini justru pelakunya yang ngaku dengan sendirinya. Mereka itu adalah orang-orang yang ngaku dengan analogi berbeda. Tetapi kan kita tidak mau dengan narasi itu, bahwa saya melihat sendiri penguburannya. Enggak, yang terjadi itu sayalah yang memugar, sayalah yang mengganti, sayalah yang membuat itu makam itu baru, itu sebetulnya. Iya, jadi pengakuannya kejahatan mereka dia yang mengungkapkan sendiri. Betul kan? Betul. Emang itu. Ketika dicari para pelakunya, mereka yang sudah makam yang lama yang diperbaharui. Makanya jangan macam-macam, itu wali, makam wali, akhirnya kan mengucapkan sendiri. Betul. Sepakat ya dengan sama saya? Sepakat toh? Iya, sepakat. Memang lidahnya sendiri. Maling yang ngaku dengan sendiri, dengan kebodohannya. Nggak dipencet aja udah ngaku tuh maling tuh ya. Nah, ini kan ada yang tapping benar 90%. Kalau benar 90%, kalau di situ ada makam 100 ya, berarti kan 90 dia itu hafal prosesi penguburan. Ya berarti mereka pelakunya. Mereka pelakunya. Pelaku penguburan. Mereka perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar, menarik tadi Bang Pecinta yang dikomentari itu menarik. Tetapi katanya
nasab Wali Songo terputus. Gimana itu? Kenapa kok ada makam Alawi dekat makam Wali Songo gitu kan? Itu pertanyaan saya. Oh iya. Kalau kata Bar katanya nasab Wali Songo tidak tercapai. Ini lagi bercinta. Pak Alawi kok Bercinta. dimakamkan di situ gitu loh. Bercinta Rasul. Sikat dah Kamandanu itu lah. Kasih kayak saya tadi dah. Sikat. Nah, ya ini jadi bertanya-tanya gitu. Iya. Jadi Bang Kamandano, jadi gini, saya sekarang sudah mulai menggali ini keterangan, mulai mengaudit forensik. Ya, tapi itu dibuka tadi ya Bang, ada itu informasi baru yang saya masukkan itu belum terkonfirmasi di sampean. apa itu? Apa itu? Nah, itu bahaya yang dibahas di komen, bahaya nanti. Jadi memang begini aja teman-teman. Kalaulah kita punya pemikiran sumbangsih dari naluri intelijen masing-masing, kita saling mendukung. Bagaimana kita itu jangan memandang 1 miliar, jangan memandang Alphard dulu. Semuanya itu nggak usah pakai bayaran Ya, gitu, nggak yang masalah. memandang 1 miliar dan Alphard nggak ada, Bang. Nggak ada Nggak itu. Jangan di-framing sama mereka lah ya. Jangan di-framing sama mereka. Enggak, saya itu enggak Jelas, tertarik masalah sebentar, 1 miliarnya. sebentar, Bang enggak. Ade. Jadi kita itu harusnya malah bareng-bareng mereka, duduk dengan mereka dan membuktikan bersama-sama kepada mereka semua, entah mau setuju entah tidak. Kalau misalnya mereka tidak setuju, ya yang jelas kita sudah punya pembuktian dengan apa namanya pihak terkait gitu. Entah itu purbakala, entah itu pengurus makamnya. Dari generasi ke generasi, mana ada antek Belanda dimakamkan di dekatnya pejuang-pejuang. Mohon maaf, biasanya makam Bali itu Iya, identik dengan ini dugaan pemalsuan makam itu ini identik dengan apa catatan yang ada di informasi berita bahwa tahun 2012 itu untuk terakhir pemugarannya ya yang di Ring 1 itu sekitar 100 orang lebih keluarga dari keturunan Sunan Bonang yang ada makam-makamnya di Ring 1 itu dia protes, berkumpul di fasilitasi itu, hadir semua BP3, semua hadir karena protes apa? Karena nisan-nisannya itu dirusak, dihancurkan. Ini fakta loh, ada di catatan di berita. Betul. Nah, ini berarti kan diduga memang benar itu ada dugaan ada pembalawian itu memang benar. Ya, mereka kan begini, mohon maaf saudaraku Bang Ade. Penimbunan itulah yang menjadikan rancunya informasi itu. Penimbunan juga penghancuran. Kalau ditimbun tidak dibongkar, tidak dibuang mungkin bisa. Tetapi kalau ditimbun kemudian dibongkar, itulah yang menjadikan PR kita. Jadi kebanyakan paping itu di makam-makam sekarang juga kalau dipaping, dibikin jalan itu kan ada makam yang hilang, paesannya, nisannya itu hilang. Nah, kecurigaan saya ketika hilang di Ring 1 itu kemudian ada orang mengklaim bahwa itu makam Mbah Alawi, mohon maaf, dia hidup di tahun berapa, di zaman berapa, di pemerintahan siapa, otomatis ada surat apa namanya kematiannya di situ. Kalau misalnya tidak didapati surat kematiannya, berarti di situ ada keluarganya itu datang ke Nusantara ini tahun berapa. Itu pasti ketahuan tuh. Iya, izin. Makanya dengan alasan apapun analogi mereka itu tidak bisa dipakai. Satu, itu catatannya. Analogi yang mereka katakan itu, pola pikir mereka katakan itu tidak bisa dipakai. Sehingga kita itu harus mempunyai standar sendiri dalam penentuan sikap. Jadi saya juga tidak setuju melibatkan mereka. Mereka itu sama sekali orang yang tidak penting. Dalam dilibatkan dalam kegiatan apapun, mereka adalah biang kerok dari semua masalah. Adanya upaya penimbunan, adanya pergantian, apapun itu alasannya, renovasi apapun artinya perbaikan sarana prasarana apapun, itu dalam kultur kita tidak dikenal. Yang ada adalah perusakan. Buktinya apa? Buktinya ahli waris protes dan tidak diindahkan. Ini kalau dipahami secara seksama ya, bahwa memang ada upaya pergantian, sejarah dituliskan baru oleh mereka, dan mereka saat ini sedang mengaku dengan mata kepala sendiri ya, itu mereka menyaksikan. Lah orang-orang yang mengaku ini suatu saat jika ada sidang
hal masalah ini perlu dipanggil oleh otoritas terkait, ahli Bukan waris lagi harus dan lain-lain. wajib hukumnya dipanggil. Betul. Diambil statementnya, pengakuannya, itu bisa diidentifikasi secara forensik oleh dinas terkait. Mohon maaf Bang Pecinta, emang kita itu nggak tahu kalau ahli-ahli spiritual itu bisa juga manggil jin korin. Mohon maaf. Kita juga ngaji yang namanya Samsul Ma'arif juga nyampe ngotok hafal. Ya apa kita Jadi kalau misalnya raja sini. iya nanti ya Hodamul Hodam ya Hodamul Roh ya Rizalul Ghaib kayak gitu itu urusannya ninja nanti. Iya itu gampang. Itu urusannya ninja. Ninja sih. Sing paling angel aturan ini Nanti di framing dukun lagi, udah di framing dukun ditambah lagi. Saya kan kemarin itu menyatakan dirinya mukibin magang. Malam ini saya nggak mau ngapain jadi mukibin magang, mending jadi mukimat sekalian dah daripada begitu. Itu secara Teman-teman tolong logis, diberitakan ya. lagi Kamandanu batal jadi mukibin magang, kembali jadi mukimat akut gitu bilangnya. Kalau saya itu Kita tidak mau makan jigongnya Habib gitu. saya itu tetap saya itu muntah. saya itu jadi mukibinnya cuma satu, saya mukibinnya Habib Amar. Itu saya mukibinnya itu. Saya sudah ngomong sama Habib Amar itu.